Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Saat ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk berdoa di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali dalam doa online service. Hari ini adalah doa terakhir dalam 10 hari dalam menyambut turunnya Roh Kudus. Hari ini kita akan menyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Masing-masing Tuhan, terutama di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, biarlah tetap di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga jalan kami boleh benar di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah menuntun kami dari hari ke hari Tuhan, hingga saat ini Tuhan Engkau datang kembali untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah doa online ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang di rumah boleh merasakan Tuhan seperti kami merasakan Tuhan saat ini. Hadirat-Mu boleh ada di tempat ini kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu yang kedua,
Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup mengalir di dalam hati kita masing-masing, di dalam setiap rumah ibu-ibu, bapak-bapak, boleh ada hadirat-Mu mengalir memenuhi kita semua. Haleluya. disampaikan oleh Bapak Yosef. Biarlah Roh Kudus yang menjadi identitas setiap orang yang percaya akan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun renungannya akan disampaikan oleh Bapak Yosef. Mari kita berdoa. Maha besar Kau Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukakan hati kami, layakkan buat firman-Mu. Bicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Ibu Bapak sekalian, setelah kita 1 minggu lebih kita berdoa lalu mendengar firman Tuhan, sekarang tiba pada hari terakhir. Ya, hari ini saya akan membuat judul dengan kita dan Roh Kudus. Kalau dengan Roh Kudus kira-kira apa yang ada di imajinasi kita? Saya yakin setiap orang akan punya imajinasi yang berlain-lain. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin yang orang-orang yang zamannya Kopingho berpikir mungkin Roh Kudus itu seperti seorang pendekar kalau habis bertapa dan sebagainya atau dapat ilmu langsung turun, wah jadi hebat gitu, atau begitu. Atau kalau mungkin zaman-zaman sekarang lebih muda lagi, kalau anak-anak muda mungkin pikir Roh Kudus seperti superhero yang ketika dibuka bajunya seperti Superman lalu jadi kuat, jadi hebat, begitu. Atau mungkin anak remaja berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti kode cheating atau game password. Ya, sehingga kalau ada masalah-masalah dia tinggal berdoa sama Tuhan lalu dapat jalan keluarnya, lalu dia ada jalan pintas. Seperti begitu. Seperti apa? Seperti yang pertama, Roh Kudus itu bahwa setiap saat kita harus berdoa terus. Berdoa itu kenapa? Tambahkan lagi supaya terus bertambah. Tiap tahun berdoa itu supaya bertambah. Seperti seorang pendekar yang ilmunya tambah sakti. Atau seperti tadi anak-anak muda yang berpikir bahwa kalau hanya dalam susah saja kita berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong. Jadi Roh Kudus seperti superhero yang langsung datang menolong. Mari. Setelah 1 minggu kita sama-sama mempelajari bahwa ternyata Roh Kudus itu bukan seperti begitu. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 7 katakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dia diutus. Jadi kalau diutus bukan kitanya jadi hebat, tetapi ada seorang yang ada di dalam hidup kita. Utusan itu ada, yang menolong kita, menghibur kita, dan sebagainya. Jadi seperti dalam waktu yang kita sudah dengar di hari-hari yang lalu bahwa dia ada pribadi yang aktif dalam kehidupan kita sehingga dia bisa menginsafkan. Pertama menginsafkan terhadap dosa, terhadap kebenaran, terhadap penghakiman. Lalu Roh Kudus juga sebagai pribadi yang memimpin ya dalam seluruh kebenaran. Ya kita nggak tahu. Banyak pikiran kita, keinginan kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kalau kita dengar, kita ikuti, dia akan memimpin ke dalam kebenaran. Lalu dia juga, Roh Kudus juga yang menolong kita, memuliakan Tuhan. Coba saudara sekalian, tidak semua orang dapat memuliakan Tuhan, kecuali kalau Roh Kudus yang menolong. Itu adalah peran Roh Kudus dalam pribadi kita. Lalu dampaknya, kita sudah pelajari. Dampaknya apa? Jadi karena Roh Kudus ada dan kita beri kesempatan, beri dia, dengar dia, beri dia keluasan dalam diri kita, sehingga kehidupan kita menjadi bait Allah, rumahnya Tuhan. Di mana kita bisa tahu ya, kalau ada Allah berarti semua dosa hilang. Tuhan ampuni semua, Tuhan sucikan semua. Lalu yang kedua, menjadi kuat, membantu kita dalam kelemahan. Ada Roh Kudus, kita akan kuat. Kenapa? Ada Allah dalam hidup kita. Kita akan kuat menghadapi banyak hal. Karena Tuhan tidak janji bahwa kita akan dijauhkan dari masalah, dari persoalan. Tapi Tuhan janji, Dia akan menolong kita dalam kelemahan. Dituntun kita, dibimbing kita. Lalu apa dampaknya lagi? Roh Kudus akan bersaksi. Bersaksi pada Tuhan. Lalu kita juga bersaksi pada semua. Itu karena Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita bersaksi. Saudara bisa bilang bahwa saudara orang Kristen. Tetapi tanpa Roh Kudus, Tuhan nggak kenal kita. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 14-17. Saya bacakan buat saudara. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah
adalah anak Allah. Perhatikan ini. Semua orang, tidak boleh siapapun, yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau sudah tidak dipimpin, sudah bukan anak Allah. Lalu ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah privilege. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan pada kita. Di mana karena ada roh Allah, karena ada Roh Kudus, kita bisa bilang, iya Aba, ya Bapa. Saudara bayangkan, kalau sudah begitu dekat dengan Tuhan, saudara bisa bilang bahwa Tuhan tolong, ya Tuhan, ya Bapa tolong saya. Mana yang lebih didengar? Seorang yang punya Roh Kudus atau yang tidak? Karena Roh Kudus, karena kita punya hak istimewa. Lanjut, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan saja kita ngaku-ngaku, tapi roh itu akan jadi bersaksi, jadi kesaksian buat ketika nanti penghakiman ada ini loh. Dia akan bersaksi tentang kita. Wah, istimewa sekali. Kita lihat ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Indah sekali ya. Karena kita adalah anak, kita ahli waris, lalu apa? Kita akan dipermuliakan dengan Allah, dengan Kristus. Sudah mau? Mari. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan seperti tadi yang awal saya ceritakan tentang Koping Ho, lalu ada tenaga dalam yang turun penuh sehingga kalau kurang penuh minta lagi dipenuhin lagi, itu tidak. Kepenuhan Roh Kudus adalah sikap kita memperlakukan Roh Kudus yang ada di diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada Roh Kudus itu sudah Tuhan curahkan, lalu kita abaikan, kita melakukan seenaknya saja, kita mendukakan Roh Kudus. Saudara sekalian, ada dua hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Tuhan bilang pada saat itu, pada beberapa ahli Taurat dan sebagainya. Karena ketika itu Yesus dibilang bahwa itu adalah bukan roh yang baik katanya, roh iblis. Tuhan bilang siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampunan. Jadi satu, hati-hati yang menghujat Roh Kudus. Ya biasanya kalau anak Tuhan nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Tetapi ada yang mungkin kita lakukan, yaitu apa? Mungkin kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu dihujat, diterima, tapi mendukakan. Apa itu mendukakan? Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 30 dan 32. Sampai 32 saya bacakan ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Coba lihat. Roh Kudus yang telah. Jadi Tuhan sudah ketika kita menerima baptisan, kemudian kita percaya Yesus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Sudah ada. Lalu itu di meterai kecil sudah ada, sudah tinggal, sudah tidak bisa dilepas lagi. Ya. Tetapi jangan mendukakan. Mendukakan tuh, duka itu bikin sedih gitu. Bikin dia sangat menderita. Ya, kenapa? Karena kita tidak menghiraukan, membiarkan dia begitu. Kita ya tetap maunya kita. Roh Kudus sudah ada. Setiap orang Kristen pasti sudah memiliki Roh Kudus. Tetapi yang masalah adalah apakah kita memperlakukan dia dengan benar? Kita aja maunya kita sendiri aja. Ayat 31 perhatikan ya. Segala kepahitan, satu, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. 6 perkara itu mendukakan Kristus, Roh Kudus. Anda perhatikan. Jadi, ketika Roh Kudus ada, dia mengingatkan kita ketika kita ada kepahitan sama orang-orang. Apakah kita mulai, ya udah, kita bisa memaafkan Tuhan, aku memaafkan dia karena Engkau Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu
ada yang sesuatu yang bikin kita kesal, lalu kita bisa bilang, Tuhan, aku mengampuni, aku terima semua dengan sukacita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu ketika ada pertikaian, kita mendamaikannya. Ketika ada sesuatu yang salah, kita ngomong salah, betul ya betul. Tidak ada fitnah, ya. Bahkan fitnah itu dibuang dan semua kejahatan dibuang. Terus kan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kalau kita masih pelihara itu, ya Roh Kudus tetap diterima, kepahitan tetap ada, marah, emosi masih ada, kegeraman, kemarahan, pertikaian malah masih senang ribut, ya. Nah, bahkan kita masih suka dengan melakukan kejahatan. Nah, itu mendukakan Roh Kudus. Jadi Anda terima, tapi tidak menikmati hak-hak Anda sebagai anak Tuhan. Mari, artinya kepenuhan Roh Kudus, kita buang itu, lalu kita dengar apa yang Tuhan mau. Kita melangkah sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, itu kepenuhan Roh Kudus. Sehingga setiap saat kita akan bisa menikmatinya. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, kebalikan ya tadi ya. Kalau udah dibuang, lalu bilang ramah ya, terhadap satu dengan yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Tuhan kasih contoh, aku sudah mengampuni. Masa kamu nggak ngampuni? Jadi itulah supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, adalah kita harus penuh kasih mesra, saling mengampuni, dan kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Makanya, saudara kalau perhatikan di Kisah Rasul 2, kejadian Kisah Rasul 1, Kisah 2, bagaimana hari Pentakosta itu, ya, wah ada kejadian yang supranatural, tapi yang paling penting, dampaknya apa? Dampaknya adalah di Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Ini ayat terakhir saya bacakan. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Perhatikan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Perhatikan. Ketika ada Roh Kudus, makanya tadi bilang apa? Supaya tidak mendukakan, kita buang semua yang jelek-jelek. Lalu kita mengembangkan semua yang baik-baik, bahan penuh kasih misalnya dan sebagainya. Makanya nggak heran. Saudara punya Roh Kudus, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan disukai banyak orang. Bukan kita berusaha menyenangkan orang, bukan. Tetapi saudara akan disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau begitu luar biasa. Engkau sudah tahu bahwa kami akan masuk dalam banyak perkara dalam hidup ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau Engkau mengutus penasihat buat kami, penghibur buat kami, memberi kekuatan kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau membuat kami menjadi benar di hadapan-Mu karena Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau curahkan Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami benar di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh masuk Yerusalem baru-Mu dengan kasih dan kemurahan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan renungan dari Pak Yosef. Biarlah kita sebagai orang Kristen, Roh Kudus menjadi identitas di dalam kehidupan kita. Perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyanyikan, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kalau tadi kita sudah menyanyikan Roh Kudus hadir di sini, boleh kita merasakan Tuhan menjamah kita. Kita saat ini boleh merasakan kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita pula. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak dan Ibu berdoa masing-masing di rumah masing-masing. Saya akan membacakan apa pokok-pokok doa yang harus Bapak dan Ibu doakan. Berdoa pokok doa yang pertama adalah memohon kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui setiap jemaat GBI Paturyani sehingga hidupnya boleh menjadi teladan dan saluran kasih bagi Kristus. Yang kedua, kita akan berdoa bagi seluruh pasien yang sedang dalam perawatan maupun isolasi diri, agar selalu diberikan kekuatan dan pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan. Kita akan nyanyi rapnya satu kali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
bermanfaat sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri doa kita. Kita akan menyanyi rapnya saja. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa.
kita sama-sama mengakhiri persekutuan doa hari Sabtu tanggal 30 Mei. Doa Pentakosta. Terima kasih Bapak di surga. Oleh kemurahan-Mu kami bersama-sama boleh mengakhiri persekutuan doa menjelang Pentakosta. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini meteraikan dalam hati kami masing-masing. Sebab inilah isi hati-Mu bagi kami. Biar malam hari ini kami betul-betul boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. Sehingga kami dapat menghadapi segala perkara, segala pergumulan. Karena Engkau memberi kekuatan yang luar biasa pada kami. Sehingga kami boleh kuat dan kokoh dan tak tergoyahkan apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau sendiri sudah memenuhi kami secara luar biasa. Terima kasih. Dan sebentar kami akan bersama-sama berpisah untuk kembali ke kamar kami masing-masing. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Bungkus tutup malam hari ini dengan kuasa darah-Mu. Dan esok pagi kami boleh bangun dengan ketuaan yang baru. Dan bersama-sama boleh beribadah dalam hari raya Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, perlindungan yang sempurna, kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin.